Yo, minasan! Spoiler chapter 22 Boruto 2 Blue Vortex telah rilis dengan judul Jura, di mana alur pertarungan kini telah berubah semenjak Boruto menunjukkan dirinya. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, sebuah keputusan nekat membuka jalan menuju harapan. Berkat kebangkitannya, Sarada berhasil mengalahkan Ryu. Namun, sosok monster yang telah dikalahkan muncul kembali dan mengincar Boruto. Diawali dari Mitsuki yang memanggil Araya dengan memberitahukannya bahwa mereka akan menghadapi Sumeaka. Jadi Araya harus membawa Togedama itu ke Shinki secepatnya. Namun sebelum Araya pergi, Jura pun muncul, membuat mereka terkejut karena Jura terlihat seperti yang digambarkan. Dia adalah pemimpin dari Hito Shinju. Jura pun kini menatap Sarada sejenak, lalu Jura terbang menjauh. Araya bertanya-tanya apa yang sebenarnya Jura lakukan. Apakah dia tidak datang ke sini untuk mengambil Togedama? Sementara itu, Konohamaru merasa ini luar biasa karena Matsuri sebagai Hito Shinju sudah mati. Padahal Konohamaru baru saja berkedip dan tidak mampu mengikuti gerakan Boruto dengan matanya, saking cepatnya gerakan Boruto tadi. Boruto mengatakan bahwa Matsuri sudah terluka parah. Dia tidak akan bisa melakukan itu jika dia berada dalam kondisi prima. Boruto pun memberikan Konohamaru Togedama milik Matsuri. Tiba-tiba ada benturan kecil di tanah, membuat Konohamaru terkejut. Sementara Boruto langsung mengetahui bahwa itu adalah tembakan jarak jauh dengan bom biju yang dikompresi. Artinya, Jura sudah sangat dekat. Namun Jura dari jarak jauh merasa sangat kecewa karena tembakannya meleset. Lalu Araya pun bertanya-tanya, kemana perginya Jura? Mitsuki menimpali, sepertinya dia menuju ke arah Konohamaru Sensei. Kembali pada Konohamaru yang terkejut melihat Togedama milik Matsuri. Sementara Boruto melemparkan beberapa shuriken di sekitarnya. Konohamaru dengan antusias memastikan apakah dengan ini mereka bisa menyelamatkan Mogi. Tetapi Boruto dengan tenang menjelaskan pada Konohamaru bahwa dia tidak punya banyak waktu. Jadi, dengarkan baik-baik. Ambil Togedama ini dan segera pergi dari sini. Bawa Sarada dan yang lainnya, lalu pergi ke tempat pertama kali mereka bergabung dengan ninja dari Sunagakure. Namun, Konohamaru tampaknya tidak mengerti situasinya, membuat Boruto kembali mengulang, meminta Konohamaru segera pergi dan tunggu instruksi selanjutnya. Jura pun lantas menembakkan peluru jarak jauhnya ke arah Boruto dan Konohamaru, membuat Boruto memaki situasi ini sialan, lalu melempar Konohamaru menjauh. Untung saja, Konohamaru segera kabur sambil membawa Togedama. Kemudian Boruto melakukan teleportasi ke belakang Jura dan menghajarnya dengan Rasengan dari belakang. Jura pun terpental, tapi dia menembakkan biju dama kecil ke arah Boruto. Namun, Boruto berhasil menghindar dengan Hiraishin. Boruto lalu muncul tepat saat Jura hampir jatuh ke tanah, tapi Jura menahan pedang Boruto dengan cakar di jarinya. Jura mengatakan bahwa Hiraishin no Jutsu adalah jutsu mobilitas yang mengesankan. Ini kebiasaan buruk dari Jura karena saat bertarung dengan orang kuat seperti Boruto, jantungnya berdebar kencang. Di sisi lain, Eida berkomentar bahwa Boruto sepertinya bertarung dengan cukup baik. Namun, Eida mempertanyakan kenapa Boruto tidak mungkin bisa mengalahkan Jura. Kashin Koji membenarkannya. Dalam sejuta peluang, Boruto tidak punya satu peluang pun setidaknya untuk saat ini. Dan Kashin Koji sudah memastikan untuk menanamkan kenyataan itu di kepala Boruto. Jadi, dia sangat sadar akan hal itu. Eida pun menanggapi bahwa ini tidak terlihat baik. Bukankah Boruto bisa saja kabur dengan Hiraishin? Kashin Koji menjawab
Boruto bahkan tidak bisa melakukannya meskipun dia mau. Hal itu mengejutkan Eida. Kashin Koji menjelaskan bahwa menggunakan Hiraishin untuk jarak jauh itu tidaklah mudah. Agar berhasil, Boruto harus meluangkan waktu untuk merasakan objek yang telah ditandai dengan cakranya. Semakin jauh jaraknya, semakin sulit untuk merasakannya. Melakukan konsentrasi seperti itu sambil bertarung melawan musuh yang kuat dan memiliki niat membunuh yang jelas, itu jauh lebih sulit lagi. Boruto tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Jura. Bukan hanya itu, jika Boruto kabur, itu akan membahayakan yang lainnya. Dan Jura akan mendapatkan kembali Togedama milik Ryu dan Matsuri. Jadi, sampai Sarada dan Konohamaru berhasil melarikan diri dengan aman, Boruto tidak boleh membiarkan Jura mengalihkan perhatiannya dari dirinya. Mungkin itu yang sedang dia pikirkan. Ini benar-benar sudah berakhir. Kembali pada Jura, di mana Jura mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk membunuh Otsutsuki Boruto. Dimulai dari Togedama, sepertinya Boruto tahu terlalu banyak tentang mereka. Itu cukup misterius, mengingat mereka baru saja lahir belum lama ini. Jura menanyakan apakah rekannya itu adalah sumber dari semua informasi ini. Boruto berpikir bahwa Jura pasti terkena dampak Rasengan-nya. Tapi dia sama sekali tidak bisa membaca ekspresi Jura. Untuk mengalahkannya, Boruto butuh Uzuhiko. Namun siapa sangka, Jura menanyakan pada Boruto pertanyaan yang sangat penting bagi dirinya, yaitu apa itu cinta? Jura mengemukakan pemahamannya saat ini bahwa cinta sebagai sebuah konsep adalah kelemahan fatal bagi umat manusia. Cukup merepotkan bagi makhluk cerdas yang seharusnya bertindak berdasarkan logika. Mengambil contoh pada Boruto yang mengetahui bahwa peluang untuk bisa mengalahkan Jura sangat kecil, dan hal itu membuat Jura bersikap dermawan. Boruto mungkin tahu itu, tapi Boruto tetap datang ke sini untuk menyelamatkan teman-temannya. Dan ya, cinta membawa Boruto ke sini untuk mati. Boruto kembali memaki situasi ini sialan, kalau saja kakinya tidak menyentuh tanah. Boruto kini tidak bisa menggunakan Uzuhiko. Nah minasan, dalam hal ini Boruto terkena serangan Mokuton sehingga pedang milik Sasuke jatuh ke tanah. Padahal pedang itu adalah peninggalan penting dari Sasuke. Melakukan gerakan bodoh sedikit saja, maka Boruto pasti sudah mati. Jura melanjutkan ucapannya, menurutnya bahkan di saat seperti ini Boruto tetap harus menderita karena cinta. Jura pun mengajukan tawaran pada Boruto. Bagaimana kalau Boruto memberitahukannya di mana lokasi rekan Boruto yang memberitahukan semua informasi mengenai mereka? Dan Jura akan menahan diri untuk tidak melakukan apa-apa terhadap pedang milik Sasuke. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa Boruto juga akan segera mati. Boruto lalu mengatakan memang benar bahwa cinta bisa dianggap sebagai kelemahan atau beban bagi umat manusia. Itu memang benar. Namun menurut Boruto, pada akhirnya semua ini hanya membuktikan bahwa mereka hanyalah pohon-pohon hidup. Boruto pun mengaktifkan Rasengan Uzuhiko. Boruto mulai mengejek Jura dengan mengatakan bahwa sekarang pandangan Jura pasti sedang berputar. Indra keseimbangan Jura pasti sudah kacau. Berdiri saja mungkin sudah sulit, apalagi terbang. Jura pun tampak terkesima dengan kekuatan Rasengan Uzuhiko. Dia sekarang mengerti bahwa teknik ini memiliki kemiripan dengan mekanisme biju bom. Dan berkat itu, Jura bisa menetralkan efeknya. Tentu saja hal itu membuat Boruto sangat terkejut karena Uzuhiko tidak mempan pada Jura. Tertulis pada panel akhir, kartu truf Boruto telah dibatalkan. Masa depan penuh keputusasaan semakin mendekat. Dan spoiler chapter 22 Boruto 2 Blue Vortex pun berakhir sampai di sini minasan. Wah,
Bagaimanakah cara Boruto bisa selamat dari Jura? Apakah Togedama yang dipegang oleh Konohamaru dan Araya bisa mengembalikan Mogi dan Shinki? Atau justru akan kembali diambil oleh Jura mirip kejadian Hidari? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.